进哪个门？要继续跟着慕云吗？毫无准备。诚然，我空有钥匙，也进不。是怎么？慕云，说的很有道理。你不是进了，哪怕仙气灵草摆在我面前，慕云是日之徒，这是吴心剑圣最喜爱的一柄剑。没用的东西就应该被丢掉。师尊，没想到啊！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-545. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 546. Kemarin, Muyun akan membantu para tetua dalam memecahkan formasi hitam putih yang ditinggalkan oleh Master Tong Tian. Yin Hao yang tidak ingin menerima bantuan dari Muyun kembali mencoba untuk menyelesaikan formasi itu. Tapi lagi dan lagi usahanya harus gagal. Bahkan dia yang mencoba menerobos secara paksa malah harus menerima luka yang cukup parah. Muyun sadar betul kalau menghancurkan formasi ini harus mengandalkan keberuntungan untuk bisa membukanya. Berhubung Lo Su ada di sini, jadi Muyun akan memanfaatkannya. Meskipun dia selalu memiliki nasib buruk, tapi Muyun menggunakan hal itu supaya bisa memilih kotak mana yang benar. Dan sejauh ini tebakan Muyun benar. Walaupun Lo Su merasa dibodohi, tapi inilah letak asiknya. Sampai pada puncaknya, Muyun berhasil menyelesaikan formasi itu. Tidak hanya itu saja, dia juga menyimpan roh ini, sebab formasi di sana sudah tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama yang lainnya telah sampai di sebuah tempat. Hanya saja pintu-pintu di sini terlalu banyak yang membuat mereka bingung harus memilih pintu yang mana. Lo Su menyarankan untuk berpencar saja, dan begitulah mereka pasti menemukan tempat yang tepat. Selain itu, bisa saja di setiap pintu memiliki hartanya masing-masing. Tapi Muyun ragu dengan perkataannya. Maka karena itulah dia pun mengajak mereka untuk mengikutinya, karena pintu yang dia pilih adalah yang benar. Setelah Muyun bersama yang lainnya memasuki pintu itu, Yunnan bersama bawahannya pun datang. Di mana ia penasaran pintu manakah yang akan tuannya pilih. Yunnan mengingatkan kalau dirinya sudah menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Jadi tentu dirinya sudah siap. Baginya semua pintu itu hanyalah sebuah tipuan. Karena pintu sebenarnya berada di atas mereka. Yunnan langsung saja membuka portal tersebut. Ia berterima kasih kepada Muyun, pasalnya tanpa bantuannya, maka mungkin mereka tidak akan bisa sampai kemari. Yunnan bersama bawahannya pun segera memasuki tempat tersebut. 进哪个门？要继续跟着慕云吗？毫无准备。诚然，我空有钥匙，也进不。是怎么？慕云， Sedangkan kelompok Muyun malah kembali pada titik awal. Lo Su tidaklah tahu apa yang Muyun pikirkan, hingga dia menyadari kalau Muyun sengaja menunggu orang-orang itu, supaya membukakan pintu untuk mereka. Pujian pun kembali dilontarkan oleh para tetua atas kejeniusannya. Muyun tidaklah memiliki niatan untuk berdiam diri saja, karena bagaimanapun dendam ia dengan Yunnan harus segera diselesaikan. Inilah waktu yang tepat untuk mengakhiri segalanya. Muridnya bahkan bisa merasakan hal itu. Muyun bersama yang lainnya bergegas menyusul Yunnan. Di saat ia itu tengah terbang santuy, Yunnan pun dikejutkan oleh kelompok Muyun. Yunnan sudah menduga kalau cepat atau lambat Muyun akan kemari. Tidak heran mengapa ia bisa menjadi pemimpin aliansi darah. Padahal dia ini sudah berpikir dua kali di depannya, namun tetap saja kalah dari gurunya. Tapi ia mengajaknya untuk berdamai dulu, pasalnya tujuan mereka adalah menemukan harta karun. Jadi lebih baik mereka fokus saja ke sana. Muyun setuju dengan perkataannya. Hanya saja dendamnya ini tidaklah bisa dirinya tahan lagi. Sekalipun pil abadi muncul di sini, ia tidak akan menginginkannya. Pasalnya yang dia inginkan saat ini hanyalah menghabisi Yunnan. Yunnan meminta Muyun agar tidak percaya diri. Karena meskipun dia sudah berada di tingkat ke-7 ranah Linbo, tapi Muyun tetap bukanlah lawan yang bisa mengalahkannya.
Dalam sekejap, Muyun langsung saja memberikan pukulan manja kepadanya. Karena bagaimanapun, sebagai murid, Yunlan terlalu berani kepadanya. Terpentalnya Yunlan membuatnya merasa kesal. 说的很有道理。你不是进了？他把仙气灵草摆在我面前，暮云，日之徒。 Ia pun tertawa karena gurunya sama sekali tidak pernah berubah. Sikap arogannya bahkan bisa dirinya ingat. Yunlan masihlah kesal kepada gurunya, pasalnya rekan-rekannya itu telah menjadi seorang kaisar. Bahkan sosok Yu Xiao saja telah berhasil menjadi yang mulia darah. Tapi berbanding terbalik dengan dirinya yang tidak mencapai apapun. Dia pun bingung apakah selama ini Muyun hanya menganggap dirinya sebagai anjing peliharaan saja. Yiku bisa hidup tanpa nama, lantas mengapa dirinya tidak bisa? Bahkan gurunya itu tidaklah sudi membawa dirinya ke alam abadi. Apakah Muyun itu takut kalau suatu hari nanti kekuatannya akan melampaui dirinya? Muyun dengan sabar mendengarkan bacotannya. Setelah Yunlan berhenti berbicara, maka ini adalah saatnya Muyun memberikan hukuman kepadanya. 通天教主苦海天尊永远都是一副高高在上的您的血尊者，可是我……说完了吗？ Yunlan tidak akan berdiam diri saja. Dia pun mengeluarkan pedangnya, yakni pedang abadi Giok, sebuah pedang yang sangat disukai oleh Santo Pedang Tanpa Hati. Muyun yakin kalau klan penyihir 10.000 gunung berada di depan sana. Yunlan membenarkan hal itu, hanya saja leluhur penyihir tua itu sepertinya tidak akan bisa mengamati situasi dengan baik. Jadi karena itulah Yunlan sudah mengurusnya. Hanya saja barang-barangnya itu terlalu berharga untuk dibuang. Maka karena itulah Yunlan mengambil semuanya. Serangan langsung saja dia lakukan. Selain itu, Yunlan bingung mengapa gurunya tidak berbicara lagi. Apakah dia mulai ragu setelah mendengar dia kembali memanggilnya sebagai guru? Yunlan terlalu banyak membacot, bahkan serang Muyun saja sulit untuk dia tahan. Tapi pertarungan itu sempat terhenti oleh kedatangan dari para tetua lainnya. 这是无心剑圣最喜爱的一柄剑。没用的东西就应该被丢掉。师尊，没想到啊！ Mereka tidaklah menduga bisa melihat dua kekuatan besar dari dunia kecil Changhuang saling bertarung. Selain itu mereka juga mulai memberitahu ketidaksukaan mereka terhadap apa yang terjadi sebelumnya dan berjanji akan membalas Muyun. Namun kekuatan Muyun seketika saja menghentikan bacotan mereka sambil memberitahu kalau awalnya semua ini merupakan harta karun asli. Harta karunnya. Jadi seharusnya para tetua itu bersyukur dia izinkan masuk. Jika mereka berani berbuat macam-macam lagi, maka Muyun berjanji akan memberikan hukuman mati kepada mereka. Tetua Miao tidaklah menduga para pemimpin dari 10 dunia agung sekarang harus bertindak sesuai dengan keinginan Muyun. Tapi Yunlan yang merupakan penguasa dari Gunung Tongtian meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Para pemimpin paham dan mereka tidaklah memiliki niatan untuk bermusuhan dengannya. Jikapun Yunlan ingin menyelesaikan dendam pribadinya kepada Muyun, maka mereka tidak akan ikut campur. Selain itu, jika dia berhasil mengalahkan Muyun, maka mereka bersedia memberikan 30% harta yang didapatkan. Tawaran itu sangatlah menggiurkan dan dengan senang hati Yunlan menerimanya. Ketika para pemimpin pergi, Muyun penasaran apa yang sedang Yunlan rencanakan. Tapi ia tidaklah memberitahu hal itu karena seharusnya gurunya dapat melihat semua ini. Bagi Yunlan, para pemimpin itu sangatlah bodoh karena mereka mau membuat keputusan dengannya tanpa tahu apa yang dia inginkan. Yang mana Muyun tahu betul kalau Yunlan sedang mencari pedang surgawi. Tapi semua itu tidak akan bisa dia dapatkan. 此地还是我悬空山。师尊，想要的是什么都不知道，3成是拿不到通天镜。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Muyun yang tentu sudah kembali bertemu dengan Yunlan, tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Selain itu, dia sudah memberitahu kalau pertemuan mereka selanjutnya maka adalah kematian. Ia tidak akan pernah membiarkan Yunlan hidup lagi. Berbagai serangan telah dia lancarkan, yang mana hal itu tentu saja membuat Yunlan panik. Sadar kalau serangan ini dapat menghabisi nyawanya, maka Yunlan memilih untuk mengorbankan bawahannya demi bisa lepas dari kejaran Muyun. Hal itu memang berhasil, namun bukan berarti Muyun akan berhenti begitu saja. 别忘了，是阵法。
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.